Ya pemirsa, akhirnya para korban dugaan penahanan ijazah di CV Sentosa Sil atau UD Sentosa Sil mulai bertambah dan bermunculan. Di sini sebetulnya kalau kita mensikapi persoalan ini, harusnya kedua belah pihak segera tabayun lah melakukan pertemuan. Karena kalau kita lihat, Bapak Wakil Wali Kota ini kan hanya menjembatani aduan daripada warganya di Surabaya. Ya sudah sepatutnya beliau sebagai pemimpin di wilayah itu, ya keluh kesah dari warganya beliau bantu gitu. Coba kita simak bersama wawancara eksklusif Bapak Wakil Wali Kota di sini hadir dalam wawancara dengan Bapak Armuji, dugaan korban penahanan ijazah. Kita simak bareng-bareng videonya. Nama siapa? Alamat di mana? Nama saya lengkap Faizul Rasyad, kalau dipanggil biasanya Faiz. Alamat lengkapnya di Jalan Jati Gang 41 nomor 39. Oh, oke. Sudah lihat video viral itu ya? Sudah mengikuti dari dulu sih, Pak. Mengikuti ya? Iya. Oke. Terus kamu katanya pernah kerja di UD ya ini? UD Sentosa Sil itu, Pak. Bukan Oh, UD bukan CV. bukan UD. UD apa namanya? UD Sentosa Sil. Sentosa Sil. Oh, Iya. UD Sentosa Sil. Iya. Oh, berapa lama kerja di situ? Kurang lebih 7 bulan. Oh, sebentar ya? Iya. Jadi coba ceritakan apa selama kerja di situ selama 7 bulan ya, Bung Res? Saya kaget waktu pas rekrut interview itu, Pak. Interview ya? Waktu di interview itu secara lisan dia, nggak secara berkas maksudnya itu. Dia tuh secara lisan, Mas ini nanti Masnya pilih yang mana? Penahanan ijazah atau uang pengganti sebagai jasa sebesar 2 juta. Loh, jasa aja itu ini aku, Pak. Terus 2 juta. Terus gimana ini, Mbak, 2 juta? Kalau misalkan 2 juta, Masnya serahkan dulu KTP sebagai tanda bukti kalau Masnya itu benar-benar 2 juta bukan ijazah. Jadi KTP aku serahkan. Selama 2 bulan itu, Pak. 1 bulan dipotong 1 juta, 2 bulan dipotong 1 juta. Jadi Oh, langsung dipotong langsung. iya, aku bilangnya dari uang gaji. Kalau uang pribadi ya silahkan. Jadi 1 bulan full, gak ada potongan. Kalau pakai uang pribadi 2 juta tanpa adanya ijazah tadi itu. Nah terus aku bilang gak ada uang aku, Mbak. Ya wes, Masnya siap dipotong gaji ya? Ya nggak apa-apa. Mana KTP-nya? Di itu. Kasih KTP asli. KTP asli, Pak. Iya. Bukan KTP fotokopi. Saya kasih, saya tuh cuma ya wes, nanti Masnya dapat 1 bulan 1 juta selama 2 bulan. Gajinya berapa? Kalau sistem gajinya itu 1 minggu sekali, Pak. Ya berapa? 1 minggu berapa? Kalau total itu 1 bulan 2 juta. 1 bulan 2 juta. Iya. Berarti nggak UMK lah. Enggak. Lah iya, 1 bulan 2 juta. Iya. Dipotong 1 juta. Iya. Berarti Selama 2 bulan. selama 2 bulan. Berarti tinggal 1 juta. Selama Iya, Pak. 1 juta, nggak ada uang transport. Enggak anu. Nggak, uang makan juga nggak ada. Enggak ada. Oh, terus kelanjutannya di mana? Ya sudah, saya serahkan KTP. Setelah itu selama 2 bulan 1 juta dipotong. Akhirnya saya terima 1 bulan 1 juta juga. Nah terus aku tanya, Mbak, biar nanti cair 2 juta ini gimana? Kalau nggak salah itu saya ingat kurang lebih 5 tahun bekerja sana nanti bisa cair 5 tahun baru cair 2 juta. Loh, 5 juta 5 tahun kerja di sana kamu bisa cair 2 juta. Kalau misalkan ijazah bisa kamu ambil kalau kamu kerja selama kurang lebih 5 tahun. Begitu, Pak. Oh. Dan Terus? waduh, 5 tahun cuma ngenteni 2 juta. Batin aku, Pak, kan arek Surabaya jariku. Ngono, Pak. Pas terus arek sing korbane ya opo jariku. Pas aku takon ndek kanca-kancaku, ndek temen. Ya wis, ada yang 2 juta, ada yang jasa. Pas ada yang interview, dia itu ninggal jasa. Setelah itu dia mau ditebus. Ini yang viral mbaknya itu ya, kan belum dikasih jasa. Iya, belum. Kalau dia itu mau menerima jasa, dia harus tebus
uang 2 juta Pak. Oh, nebus uang 2 juta. Ya kalau dia punya uang 2 juta pribadi, ijazah bisa diambil. Oh, gitu. Itu sistem. Yang interview siapa waktu itu? Mbak Putri. Oh, itu Siapa? sebagai apa? Udah keluar juga. Oh, udah keluar ya? Dan keluar udah jadi korban juga. Oh, Putri itu sudah keluar. Udah Pak. Bosnya itu selama ini ada di situ juga dah. Selama kamu kerja di situ, tiap hari juga ada di situ. Kebanyakan itu di situ malam. Oh, malam ada di situ. Bos laki apa bos perempuan? Dua-duanya selalu gandeng. Oh, perlakuannya gimana bosnya sama karyawan di situ? Kalau bos di karyawan itu enak Pak. Oh, Tapi garis bawah sama karyawan senior. Kalau junior hati-hati. hati-hatinya gimana? Ya kalau misalkan target kan ada sistemnya Pak. Itu spare part 1 dus kurang lebih beratnya 15 kg. Oh, Itu harus ditimbang plus di stiker. oh, Waktu itu saya itu nimbang sebanyak 1 hari 360 kurang lebih oh, begitu. Masa 1 hari 360 kalau nggak capai dipotong. dalam 1 minggu itu gaji ditahan. Itu 1 hari selama 360 kurang lebih. 360 pakai lah. Yang makan itu Pak. Aku Eh? nggak nutut Pak. Kan nutut ya? Nggak nutut. Ya Nggak. mesti ditahan. Mau nggak mau aku tidur sana waktu itu tidur di mes. Oh, tidur mes. Iya. Oh, Begitu. supaya untuk mencapai target itu. Loh iya. Oh, Biar 1 minggunya cair. loh, tapi kalau bisa melebihi daripada targetnya, ada bonus nggak? Gak ada. Oh, nggak ada bonus juga. Gak ada Pak. Oh, berarti kerja romusa lah. Iya. Eh? Aku kerjanya nu berat sih Pak. Aku Nah, kerja sampai- romusa lah nih jenenge. Iya Pak. Iya, Gendeng. Iya, waduh. Itu sih lumayan. Yang lebih berat bagian stiker itu Pak. Bahan stiker gimana? Itu kalau bagian stiker, jadi kan setiap dus dia tuh dari pabrik ya cuma kosongan tanpa adanya dus stiker kodenya itu loh Pak. Nah itu nanti dihitung per berapa, misalkan dusnya 300, di dalam dus itu isinya 10 berarti 30, terus stikernya juga 30, terus di extra lagi, diratain lagi, dikasih lagi. Itu 1 hari kurang lebih harus target 160. Oh, ya berat ya. Ya berat Pak, aku paling berat kerja di itu Pak. Karyawannya ada berapa di sana? Puluhan, Ada 25? kurang lebih sih Pak. Kurang lebih. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Terus selama kamu kerja 7 bulan di sana, nggak ada pemeriksaan apa? Nggak ada sama sekali. Memang tertutup gitu ya? Tertutup. Dulu sih nggak, katanya. Oh, Katanya tuh ada satpam. dulu ada satpam. Iya. Saya dengar dari informasi teman-teman gitu loh. Dulu itu. Iya. Saya ke sana sudah nggak ada satpam, sudah nggak ada kerja di sana. Itu Pak, nggak ada. Heeh. Aku nggak tahu ada apa nggak satpam itu nggak tahu. Nggak ada, Tapi Mas. semenjak kerja sana langsung tutup. Datang tutup, pulang tutup, datang istirahat aja Pak. Oh. Kalau mau keluar itu harus izin. Oh, istirahat aja kalau mau keluar izin. Dikira nyolong barangnya, Be. Itu nggak tahu sih Pak. Wah, wah, wah. Berarti karyawan yang di situ keluar masuk itu. Iya. Iya Pak benar. Keluar masuk. Kalau melihat ceritanya yang lain juga gitu. Keluar masuk itu. Yang kasihannya itu Pak, kalau misalkan dia nyanyi jasa Oh. belum resign selama kurang lebih 5 tahun. 5 tahun nggak usah. 2 juta. 2 juta ke admin bayar, nanti ijazah bisa diambil. Ah, itu perjanjiannya tertulis apa enggak? Secara lisan. Oh, lisan enggak tertulis ya? Lisan, Pak. Bukan saya tulis. Enggak tertulis ya lisan ya. bebas, Jadi enggak ada tertulis ya, perjanjian Saya tertulis cuma enggak ada ya? menerima ini, Pak. Cuma saya juga. Oh ya. Permisi. Izin dekat. Ini ada tanda terima. Oh, tanda terima. Ya, kalau berani memberikan tanda terima kan berarti dia sudah memperlakukan uang itu seperti ijazah. Oh, Itu yang mau kita permasalahkan juga gitu. kamu dikasih ini termasuk sudah pengganti ijazah. Iya. Dianggap ganti ijazah seperti itu. Dianggap pengganti ijazah. Iya. Dengan pemotongan gaji itu kan juga Dengan pemotongan termasuk gaji itu. perbuatan melawan hukum gitu Pak. Iya jelas ini. Ngawur ini. Undang-undangnya jelas ya. Oh, ini bukan CV ya, ternyata usaha dagang UD Sentosa Sil. Benar sih. Jalan Margomulyo 44, Komplek Perdagangan Suri Mulia Permai, Blok H14 Surabaya. Iya. Benar sekali. Ya, telepon ada di sini.
Iqbal juga ada. Wah, ini adalah salah satu korban begitu viralnya video yang beberapa waktu lalu. Sekarang ini korban-korbannya sudah banyak melapor ke kita semuanya. Itu keluh kesah daripada karyawan yang ada di sana. Makanya pihak-pihak terkait di Snaker, terus bagian-bagian nantinya yang akan memeriksa perizinan-perizinan yang lainnya, segeralah untuk bergerak memeriksa hal ini menjadi suatu keseriusan. Saya saja sebagai wakil wali kota diperlakukan seperti itu. Saya datang baik-baik, ketok pintu, telepon dengan baik, tanpa ada gas. Tahu-tahu saya dikatakan tidak kenal. Lah, ini warga Surabaya nggak kenal kepala daerah, nggak kenal wali kota, wakil wali kota, apalagi mereka dengan yang lainnya. Makanya saya sangat prihatin dengan adanya perusahaan seperti ini, atau mereka yang kemarin telah mengumpat-ngumpat saya seperti itu. Teman-teman DPRD Kota Surabaya juga segera memanggil untuk segera memberikan suatu klarifikasi, memberikan suatu kebenaran dari apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Saya kira itu. Saya bersama Rosid, ini mereka yang telah juga menjadi korban daripada dan yang pernah terjadi sana. Itu saya kira ya. Ya, jadi ini ada informasi baru. Jadi korban karyawan yang di situ itu memang banyak diambil dari luar pulau atau luar Jawa atau luar kota, supaya mereka tidak mempunyai kewenangan tuntutan sebagai warga kota Surabaya. Kemungkinan seperti itu yang dilakukan modusnya ya. Waktu saya nganter, itu kan kecelakaan. Saya pulang, Pak. Tiba. Pulang terus sama bapak istirahat sih. Ditelepon sama Ibu Diana. Dia tanya tuh telepon bukan tanya tambah tolong enggak? Tapi tanya paketnya udah dikirim enggak? Bapak saya nggak marah-marah, Pak. Bapak marah-marah? Gimana kamu itu bos kok malah tanya barangnya tanggung jawab itu gimana? Enggak tanya anaknya. Dulu karyawanmu itu gimana? Gitu, Pak. Terus akhirnya sepedanya kan rusak. Tabrakan. Akhirnya dia itu minta mau pertanggungjawabkan. Loh, padahal aku karyawan gunung, kok esok misalkan aku tiba, kan kompensasi dulu, Pak. Iya, karena perhatian lah. Perhatian. Sepedaku ditahan, Pak. Sepedamu ditahan pabrik? Iya. Dulu. Tambah ganti. Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu? Sekali, Pak. Soalnya kan masih belum ada uang, Pak, untuk memperbaiki kendaraan itu, Pak. Oh. Tambah ditahan ya? Ditahan. Katanya Ibu Diana, selesain dulu sepeda motornya yang kamu rusakin itu. Setelah itu ambil sepedamu di gudang. Iki kok ini jariku ini? Oh, itu karena itu kendaraan onsen dari perusahaan. Dari perusahaan itu kendaraan itu. Kamu suruh ganti. Itu bapak sih sakit hati tuh, Pak. Iyalah. Kata korbane opo kecelakaan ya opo. Di rumah sakit endi berobat apa durung kan ngono kudune. Kok tambah takon barang wis nyampe durung. Wah. Lah jenenge wong kecelakaan ya barangnya durung nyampe. Ya jelas. Kudu logikane kan begitu. Oke Rosid, makasih ya. Nanti malam kalau sini lagi ya temanmu ya. Barusan sudah sama-sama kita dengarkan secara detail pengakuan daripada proses penerimaan karyawan, pemaksaan untuk lembur agar target terpenuhi dan sebagainya. Ya mudah-mudahan semua pihak bisa melihat persoalan ini dengan jernih. Apabila terjadi memang pelanggaran hukum atau apapun ya agar diselesaikan, karena negara kita adalah negara hukum. Dan semoga kedua belah pihak segera menemukan titik temu yang terbaik agar tidak ada korban dari pihak manapun. Sekian Al Ihsan Indonesia Channel, berbagi informasi dan pengetahuan.